Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldi Dharma Satria. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai kepemimpinan dalam organisasi. Baik, langsung saja ke materinya. Ada pengertian kepemimpinan. Menurut Peter Drucker, seorang ahli manajemen terkemuka, mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan mengangkat visi seseorang ke dalam pandangan yang lebih tinggi, meningkatkan kinerja seseorang ke standar yang lebih tinggi, dan membangun kepribadian seseorang melampaui batas normalnya. Nah, pengertian kepemimpinan Peter Drucker ini, dia bilang, kepemimpinan itu kayak kemampuan untuk bikin orang lain punya cita-cita yang lebih tinggi gitu. Nggak cuma soal mimpi doang, tapi bagaimana caranya bikin orang itu bisa kerja lebih baik dari biasanya, gitu. Nah, pemimpin yang hebat itu bisa bikin anak buahnya berkembang melebihi ekspektasi mereka sendiri. Ya, ini tuh kayak seorang pelatih ya. Seorang pelatih yang bisa bikin atletnya pecahin rekor pribadi mereka. Selanjutnya ada karakteristik pemimpin. Ada 4 poin ya. Yang pertama, memiliki visi dan tujuan yang jelas. Nah, pemimpin itu ya harus tahu mau bawa kemana itu timnya. Jadi kayak kapten kapal gitu. Harus tahu tujuannya apa dan gimana cara nyampenya gitu. Kalau pemimpinnya bingung, ya anak buahnya juga tambah bingung gitu. Yang kedua ada kemampuan komunikasi yang efektif dan memiliki integritas serta kredibilitas. Nah, ngomong itu gampang ya teman-teman, tapi ngomong yang bisa dipahami dan bikin orang mau ikut itu yang susah gitu. Pemimpin yang top ya, pemimpin yang top itu bisa jelasin hal rumit jadi simpel gitu. Dan bisa bikin orang juga termotivasi dari di cara dia ngomong. Yang ketiga, bertanggung jawab atas keputusan dan juga tindakan. Nah, kalau sukses nih ya, kalau sukses itu pemimpin yang bagus nggak lupa sama timnya. Kalau gagal, dia yang maju duluan buat tanggung jawab itu. Bukan malah nyalahin anak buahnya atau cuci tangan. Yang keempat, mampu memotivasi dan juga menginspirasi. Nah, pemimpin yang keren itu kayak api unggun gitu. Bisa nyalain semangat orang-orang di sekitarnya. Dia nggak cuma ngasih perintah, tapi bisa bikin orang pengen jadi lebih baik. Selanjutnya, teori kepemimpinan ada 4 poin juga. Yang pertama, teori genetika. Pemimpin yang dilahirkan dengan bakat alami. Kalau ini sudah jelas ya. Yang kedua, teori sosial. Pemimpin dibentuk oleh lingkungan sosial. Nah, pemimpin juga ya dibentuk sama lingkungan ya kayak tanaman gitu. Perlu dipupuk dan juga dirawat biar bisa tumbuh maksimal. Nah, yang ketiga ada teori situasional. Kepemimpinan yang menyesuaikan situasi. Nah, kadang ya pemimpin juga itu harus bisa kayak bunglon gitu, nyesuaiin gaya kepemimpinannya sama situasi itu. Di tim yang udah pro sama yang masih belajar pasti beda gitu cara pimpinnya. Nah, yang keempat ada teori ekologi. Jadi ini tuh pengaruh lingkungan terhadap kepemimpinan itu. Ini tuh faktor eksternal. Selanjutnya ada model kepemimpinan. Yang pertama ada tipe autokratis, jadi wewenang dari posisi dan kekuasaan. Nah, tipe ini itu modelnya seperti bos banget gitu, yang semua keputusan itu ada di dia. Kadang perlu ya, tapi jangan kebanyakan itu. Yang selanjutnya ada tipe demokratis, merupakan yang melibatkan partisipasi anggota. Nah, kalau yang ini itu lebih santai gitu. Jadi suka ngajak diskusi dan juga nerima masukan juga. Jadi cocok buat tim yang udah matang, gitu. Yang ketiga ada tipe license fire.
memberikan kebebasan penuh pada anggota. Nah, jadi tipe ini itu yang super bebas gitu. Jadi timnya dikasih keleluasaan penuh buat ya, bagus buat tim yang udah expert gitu, yang udah bagus lah. Yang keempat, tipe birokratis, ya, mengikuti prosedur dan kebijakan ketat. Kalau tipe ini itu kan semuanya udah ada aturannya gitu, prosedurnya jelas, kadang bikin ribet, tapi ya kadang juga berguna, gitu. Yang selanjutnya, kepemimpinan efektif ada 5 poin. Yang pertama, transparansi dalam pengambilan keputusan, ada komunikasi dua arah yang aktif, konsistensi dalam tindakan dan kebijakan, mendorong partisipasi tim, dan juga membangun kepercayaan. Nah, selanjutnya ada prinsip transparansi ya. Ada 4 poin. Yang pertama, prinsip komunikasi. Nah, maksudnya itu seperti ngobrol santai gitu, tapi tetap produktif. Jadi bisa bikin suasananya enak gitu buat sharing ide ya. Yang kedua ada prinsip konsistensi. Jadi keselarasan ucapan dan tindakan. Ya, sesuai penjelasannya, jadi omongan sama tindakan itu harus klop gitu. Jangan hari ini bilang A, besok berubah jadi Z. Yang ketiga ada prinsip kohesivitas, ketergantungan antara pemimpin dan anggota. Nah, tim yang solid itu ya, kayak nasi uduk, beda-beda tapi nyatu. Nah, jadi pemimpin itu harus bisa bikin timnya itu kompak. Yang terakhir, prinsip partisipatif, keterlibatan aktif semua anggota. Ini tentunya ya semua orang harus dilibatin gitu ya. Jangan ada yang merasa dikucilkan. Selanjutnya tantangan kepemimpinan modern. Ada 5 tantangan ya. Ada pertama, perubahan teknologi yang cepat gitu. Yang kedua, manajemen tim virtual. Yang ketiga, keragaman budaya dalam organisasi. Yang keempat, keseimbangan antara hasil dan hubungan. Dan yang kelima, adaptasi terhadap perubahan. Selanjutnya, pengembangan kepemimpinan. Nah, yang pertama, kepemimpinan berkelanjutan. Yang kedua, mentoring dan coaching. Yang ketiga, pengalaman praktis. Yang keempat, evaluasi dan umpan balik. Yang kelima, pembelajaran dari pengalaman. Nah, mungkin sekian ya presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.